Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak alur cerita Battle Through the Heavens. Mohon dukungannya untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih sebelumnya, semoga Allah membalas kebaikan semuanya. Dan semoga hari ini semuanya diberikan kesehatan dan kesuksesan. Monggo disimak. Lebih dari selusin batu cahaya bulan dimasukkan ke dalam batang pohon di sekitarnya dari area kosong di dalam hutan. Cahaya yang mereka pancarkan menyebabkan daerah ini tampak cukup terang. Kabut tebal juga telah tersebar oleh pertempuran besar yang telah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, telah mengakibatkan tempat ini menjadi jauh lebih terlihat. Ada 5 sosok di tanah kosong. 4 adalah laki-laki dan 1 perempuan. Kekuatan mereka semua sangat bagus. Jelas, mereka bukan orang lemah. Selain itu, aura semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dipancarkan oleh orang biasa. 5 aura itu juga sama kuatnya. Salah satu dari 4 pria mengenakan pakaian kuning dalam. Selain itu, ada bekas luka pisau di wajahnya. Dia saat ini duduk di dahan pohon, bersandar di batang pohon. Tatapannya dengan malas menyapu tempat di bawah saat dia berkata, "Cepatlah." 3 orang lainnya di tanah dengan cepat menganggukkan kepalanya saat mendengar orang ini berbicara. Mereka bertiga mengenakan jubah berwarna kuning dan mengenakan lencana serupa di dada mereka. Sepertinya mereka berasal dari faksi yang sama. Serahkan rubah putih ajaib. Bukannya kita tidak melakukan sesuatu seperti membunuh seorang wanita. Wanita itu memegang pedang panjang di tangannya. Pakaian hijau pucatnya melilit sosok indahnya sampai itu ditampilkan dengan jelas. Sosoknya yang luar biasa sangat menarik, dan rambut hitamnya, yang secara acak tertahan oleh kain berwarna hijau, meluas ke tonjolannya yang indah. Penampilan muda dan cantik miliknya tidak asing. Itu mengejutkan Nalan Yanran yang telah mendampingi Yun Yun dalam meninggalkan Kekaisaran Jiama saat itu. Beberapa tahun telah berlalu. Nalan Yanran saat ini tidak lagi memiliki kelembutan yang dia miliki saat itu. Ketika dia pindah, dia akan memancarkan daya tarik dewasa yang memikat. Wanita muda yang dimanjakan saat itu benar-benar menjadi kecantikan yang luar biasa yang dapat membawa kehancuran ke kota dan kekaisaran. Ada rubah putih kecil yang indah di pundak Nalan Yanran. Rubah putih ini memiliki bulu putih salju yang sangat halus. Sepintas, orang akan memiliki perasaan menyukainya terlalu banyak untuk meletakkannya. Itu memiliki dampak mematikan pada wanita. Pada saat ini, sepasang mata cerdas milik rubah putih ini berkeliaran di sekitar. Tampaknya niat membunuh, yang merembes dari tubuh orang-orang pohon di sisi berlawanan, telah menyebabkan bulu salju putih untuk menunjukkan tanda-tanda gemetar. Sebuah omelan lembut dipancarkan dari mulutnya. Nalan Yanran tampaknya telah merasakan ketakutan rubah putih kecil itu. Dia dengan lembut menggosok kepalanya sebelum perlahan mengangkat kepalanya. Mata cantik miliknya itu dengan dingin menatap ketiga orang di depannya. Dia mengencangkan cengkeramannya di pedang panjang saat aura pedang yang tajam perlahan-lahan melonjak keluar. 2 kata dingin juga dengan lembut dikeluarkan dari mulutnya. "Bermimpilah. Hihihi, sungguh kecantikan yang keras kepala. Namun, kamu sedikit terlalu keras kepala. Dengan kekuatan bintang 5 Do Huang kamu bisa melupakan tentang melarikan diri dari tangan kami bertiga." Dengan patuh menyerahkan rubah putih. "Kalau tidak, aku tidak keberatan menikmati seberapa banyak ekstasi seperti yang diberikan kecantikan." Seorang pria berpakaian kuning menatap Nalan Yanran dengan tatapan yang membakar. Dia tanpa sadar menjilat bibirnya, dan matanya menunjukkan ekspresi cabul. Wajah cantik Nalan Yanran juga menjadi lebih kencang setelah mendengar kata-kata tercela seperti itu dari orang ini. Kekuatan dari 3 orang di depannya adalah sekitar dari bintang 4 Do Huang. Jika itu satu-satu,
dia yakin dia bisa membunuh mereka dalam waktu singkat. Namun, jika ketiganya menyerang bersama, dia akan kesulitan memblokir mereka. Selain itu, ketiga orang ini berasal dari faksi yang sama. Mereka berkolaborasi dengan baik satu sama lain. Selama pertukaran sebelumnya, dia hampir mengalami kerugian. Hal yang paling membuatnya tertekan adalah pria yang duduk di pohon itu. Orang ini tidak menyerang sejak awal. Namun, Nalan Yanran merasakan tekanan lemah ketika menghadapi dia dari sisi yang berlawanan. Jelas, kekuatan pihak lain jauh lebih kuat daripada kekuatannya. Gerbang roh tanah memang tempat di mana sampah diproduksi. Ekspresi ketiga pria berbaju kuning itu menjadi sedikit lebih dingin ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran telah mengidentifikasi faksi mereka. Dengan kekuatan mereka, mereka juga dianggap sebagai elit dalam generasi yang lebih muda dari gerbang roh bumi. Meskipun mereka tidak bisa dibandingkan dengan orang-orang seperti Tang Ying dan Nona Feng, mereka masih memiliki reputasi. Jika mereka tidak membutuhkan rubah putih ajaib untuk memimpin jalan ketika mereka memasuki pegunungan mata surga, mereka tidak akan menjadi musuh dengan bintang 5 Do Huang tanpa alasan. Namun, karena mereka sudah melakukannya, secara alami tidak ada cara untuk mengubah hal-hal. Mereka bertiga saling bertukar pandang. Dengan segera, mereka mengangguk sedikit dan memutuskan untuk tidak terus terjerat dalam masalah ini. Tubuh mereka bergerak dan membentuk bentuk segitiga, mengelilingi Nalan Yanran. Doki dalam warna kuning yang sangat kuat melonjak keluar dari tubuh mereka. Penjara menggambar tanah. Tangan mereka bertiga dengan keras mendarat di tanah. Tanah berguncang dan tanah cepat bergejolak. Potongan-potongan batu ditembakkan. Dalam sekejap mata, kandang yang terbentuk dari tanah pecah dari tanah dan menjebak Nalan Yanran di dalamnya. Nalan Yanran merajut alisnya setelah melihat ini. Kakinya menekan tanah dan tubuh indahnya seperti bagian atas yang berputar dengan cepat diputar. Aura pedang tajam melesat ke segala arah dan dengan kejam memotong sangkar, menyebabkan banyak garis potong muncul dengan cepat. Ketiga pria berbaju kuning itu dengan keras membanting tangan mereka ke tanah ketika mereka melihat bahwa sangkar itu dengan cepat runtuh di bawah tangan Nalan Yanran. 3 tombak berwarna kuning, terbuat dari lumpur, segera ditembak keluar dari tanah. Setelah itu, mereka dengan cepat ditangkap oleh mereka bertiga. Kaki mereka menginjak tanah saat mereka menembak ke arah Nalan Yanran di tengah. Nalan Yanran tidak berani sedikit serangan gabungan dari 3 bintang 4 Do Huangs. Pedang panjang di tangannya dibungkus oleh aura pedang yang kuat karena dengan licik dan kejam ditusuk dengan cara yang seperti kilat. Zing, zing. 4 angka saling bertukar pukulan di dalam kandang dengan cara yang seperti kilat. Aura pedang menyebar kemana-mana, membentuk banyak parit yang dalam di tanah. Ketiga pria berbaju kuning itu sepertinya menyadari ketajaman aura pedang Nalan Yanran. Karena itu, mereka tidak dengan paksa menyerang. Sebaliknya, mereka bergantung pada afinitas tanah jangka panjang mereka Doki untuk perlahan-lahan menguras Dokinya. Nalan Yanran juga menyadari taktik kelelahan yang telah diadopsi ketiga orang itu. Namun, dia tidak memiliki cara untuk menghadapinya. Ketiga orang ini bekerja sama dengan sangat baik dan dengan tegas telah membatasinya sejak awal. Hal ini menyebabkan dia tidak memiliki sedikit pun kesempatan untuk beristirahat. Jika ini berkepanjangan, defisiensi Doki akan menghasilkan bagian dalam tubuhnya. Dentang, dentang, dentang. Pedang panjang menembus ketiga ujung tombak dengan cara seperti kilat. Wajah cantik Nalan Yanran berubah dingin ketika aura pedang tajam tiba-tiba melesat keluar. Blaar. 3 tombak lumpur diledakkan ketika mereka dikejutkan oleh aura pedang. Namun, sebelum Nalan Yanran bisa terus menekan serangannya,
Tanah berguncang dan pilar lumpur besar yang tajam ditembakkan, menyebabkan dia buru-buru mundur. Ketika tubuh Nalan Yanran mendarat, 3 orang di seberangnya membentuk tombak yang lebih panjang. Armor kuning dalam juga muncul di tubuh mereka saat ini, melindungi mereka dengan perlindungan yang kuat. Metode Ki hubungan darat biasanya khusus untuk pertahanan jangka panjang. Kamu layak menjadi bintang 5 Do Huang dengan begitu merepotkan untuk ditangani. Namun, ini akan berakhir di sini. Dengan Doki di tubuh kamu, kemungkinan besar kamu tidak akan bisa bertahan lama. Serahkan rubah putih ajaib kepada kami dan kami akan melepaskanmu. Suara rendah dan dalam dipancarkan dari armor kuning dalam. Kamu dapat menggunakan kata-kata ini untuk mengelabui anak berusia 3 tahun. Nalan Yanran dengan dingin tertawa ketika dia mendengar hal ini. Dia bukan lagi wanita muda itu saat itu. Pengalamannya di dataran tengah selama tahun-tahun ini juga memungkinkannya untuk memahami banyak prinsip. Pemalu yang membandel. Kamu mencari kematian. Ketiganya menjadi tidak sabar ketika mereka melihat bahwa Nalan Yanran masih tidak akan menyerah. Tangan mereka saling berhadapan dari kejauhan dan 6 pilar cahaya beraliran Doki berwarna ditembak keluar. Dengan segera, mereka berubah menjadi bentuk segitiga yang melingkari cahaya. Semangat lahan, keterampilan bumi mencair. 3 orang itu berteriak dengan keras. Kuning tua Doki dengan cepat diaglomerasi di depan salah satu dari mereka. Doki yang kuat, yang telah mengumpulkan kekuatan mereka bertiga, menyebabkan bahkan Nalan Yanran untuk mengubah ekspresinya. Ketika teriakan itu terdengar, Doki yang sangat kuning dengan cepat menjadi terdistorsi. Segera, itu berubah menjadi naga bumi yang ganas. Ini mengeluarkan suara gemuruh dan berubah menjadi sinar cahaya dengan keras. Akhirnya, tembakan itu langsung ke arah Nalan Yanran. Gulungan dalam muncul di tanah kosong di mana ia lewat, muncul seperti banteng membajak ladang. Skill melelehnya bumi dari gerbang roh darat memang memiliki beberapa keunikan. Pria di dahan pohon itu melirik naga bumi di depannya dan dengan lembut berkata, Nalan Yanran mengatupkan gigi peraknya saat dia melihat naga bumi dengan ganas menembaki. Tangannya melemparkan rubah putih kecil di pundaknya ke samping, dan Doki berwarna hijau dengan cepat membentuk dinding angin di depannya. Blaar! Naga bumi bertabrakan dengan dinding angin. Bilah angin tajam yang terdiri dari dinding memotong naga bumi sampai berulang kali bergetar. Namun, ini tidak berhasil menghentikan serangan naga bumi. Kedua belah pihak terus di negara ini untuk sesaat sebelum dinding angin meledak dengan keras. Nalan Yanran terungkap ke naga bumi ketika dinding angin pecah. Ini segera meraung pada mantan sebagai mulut ganas yang menggigit di kepala Nalan Yanran. Wajah cantik Nalan Yanran menjadi sedikit pucat ketika dia melihat naga bumi dalam jarak dekat. Dia baru saja akan menggunakan Doki ketika dia terkejut menyadari bahwa tubuhnya telah terjalin oleh energi berwarna hitam yang tidak biasa. Blaar! Angin tajam membentuk tinju yang ditembakkan dari kabut tebal jarak yang cukup dekat ketika naga bumi hendak menerjang ke Nalan Yanran. Segera menabrak naga bumi. Ini bergetar sebelum berubah menjadi bintik-bintik cahaya yang pecah. Perubahan tiba-tiba yang tak terduga mengejutkan semua orang. Ini termasuk pria di cabang pohon. Dia melempar matanya yang agak kaget ke arah titik di mana angin kencang telah dipancarkan. Siapa ini? Aku Huang Tian dari gerbang roh tanah. Teman, tolong jangan ikut campur dalam urusan orang lain. Pria berjubah kuning itu menyapu pandangannya dengan hati-hati di sekelilingnya saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Apakah kamu tidak takut membuang muka gerbang roh bumi dengan memiliki begitu banyak pria menggertak seorang gadis? Sebuah tawa mengejek dipancarkan dari kabut tebal. Tiba-tiba, langkah lembut terdengar. Sesaat kemudian,
Sosok kurus muncul di depan mata semua orang. Nalan Yanran, yang masih dalam keadaan terkejut, mengangkat kepalanya saat dia melihat sosok yang perlahan-lahan berjalan keluar dari kabut tebal. Dia baru saja akan mengucapkan terima kasih ketika dia melihat wajah itu. Tubuhnya langsung menegang. Seluruh pikirannya juga tampak terhenti pada saat ini. Itu lama kemudian sebelum dia dengan lembut mengucapkan nama itu, yang tersembunyi jauh di dalam ingatannya, dengan beberapa kesulitan dan ketidakpercayaan. Xiao Yan. Xiao Yan tersenyum sedikit saat dia melihat wajah cantik, penuh dengan ketidakpercayaan. Suaranya menjadi lebih lembut saat dia bertanya dengan lembut, apakah kamu baik-baik saja? Hal-hal itu dulu benar-benar lenyap saat Mystic Cloud Sekte bubar. Xiao Yan bukanlah orang yang berpikiran sempit. Dia secara bertahap melupakan hal-hal itu. Ketika dia mengingat mereka sekarang, dia hanya bisa menggambarkan mereka sebagai keremajaan masa muda. Nalan Yanran juga sedikit kaget dengan cara lembut di mana Xiao Yan berbicara. Dia jarang melihat Xiao Yan berbicara padanya dengan cara yang begitu tenang. Bagaimanapun juga, dia sadar akan masalah dan bahaya seperti apa yang terjadi saat itu pada pria yang sombong ini. Aku baik-baik saja, terima kasih. Mata cantik Nalan Yanran berkedip sedikit ketika dia menggelengkan kepalanya dan menjawab dengan lembut. Sepertinya teman ini benar-benar ingin bertindak seperti pahlawan yang menyelamatkan kecantikan. Ekspresi dari tiga pria berjubah kuning tenggelam ketika mereka melihat Xiao Yan mengabaikannya dari awal. Orang yang menyebut dirinya Huang Tian sebelumnya menghadapkannya dengan suara suram. Xiao Yan tidak mengalihkan matanya bahkan sedikit saat dia dengan lembut berbicara. Setelah itu, dia perlahan berjalan ke sisi Nalan Yanran dan melirik energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuhnya. Dia tanpa sadar tertawa dengan suara dingin yang lembut, gelombang kegelapan Doqi benar-benar langka. Namun, kamu benar-benar meluncurkan serangan diam-diam meskipun kekuatan kamu ini benar-benar agak meremehkan. Xiao Yan meraih pergelangan tangan putih salju Nalan Yanran setelah mengucapkan kata-kata itu. Gumpalan api hijau giok muncul di ujung jarinya sebelum ditembak dengan cara yang seperti kilat. Dalam menghadapi jari cepat Xiao Yan yang bergerak, energi berwarna hitam yang terjalin di sekitar tubuh Nalan Yanran tampak seperti salju yang telah terbakar saat dengan cepat meleleh. Pria dalam pakaian kuning-kuning di cabang pohon menyipitkan matanya saat dia melihat Xiao Yan di bawah. Ini terutama terjadi ketika dia melihat dia dengan mudah mengusir energi berwarna hitam di tubuh Nalan Yanran, menyebabkan matanya tanpa sadar menyusut sedikit lebih. Ketika energi berwarna hitam di tubuhnya perlahan menghilang, Nalan Yanran juga sekali lagi memulihkan kebebasannya dan dengan lembut membuka telapak tangannya. Melihat ini, Xiao Yan juga buru-buru melepaskan tangannya. Dia baru saja akan berbicara ketika ekspresi Nalan Yanran berubah sedikit. Dia buru-buru menangis, hati-hati. Xiao Yan, yang menghadap Nalan Yanran, tersenyum. Dia segera membalikkan badannya dan penguasa beratnya muncul di tangannya. Penguasa yang berat berisi angin kuat saat diayunkan dengan kasar. Retak, penguasa hitam itu dengan keras menabrak 3 tombak panjang. Kekuatan yang dahsyat itu menghancurkan tombak yang panjang menjadi beberapa bagian. Melihat ini, kejutan muncul di dalam hati Huang Tian dan 2 lainnya. Mereka membuang pegangan tombak di tangan mereka dan dengan cepat ditarik kembali. Mata Xiao Yan acuh tak acuh menyapu mereka bertiga. Penguasa yang berat di tangannya dimasukkan ke tanah. Kakinya menginjak tanah dan suara petir angin muncul. Tubuhnya juga aneh menghilang. Huang Tian dan 2 lainnya terkejut ketika mereka melihat Xiao Yan menghilang dengan cara yang aneh.
Mereka hanya tentang berhasil memposisikan punggung mereka untuk saling berhadapan untuk melindungi diri mereka ketika sosok seperti hantu muncul di depan mereka. Angin tajam yang terbuat dari tinju tiba-tiba datang dan dengan kejam mendarat di armor di permukaan tubuh mereka. Blaar. Tinju mendarat dengan kuat pada mereka bertiga. Pada saat yang sama, kekuatan menakutkan datang mengalir keluar. Ketiganya seperti layang-layang yang talinya putus. Mereka terbang mundur sebelum menabrak beberapa pohon besar. Segar darah segar diludahkan keluar dari masing-masing mulut mereka. Mengalahkan 3 bintang 4 Do Huang hanya dengan 1 langkah. Tangan Nalan Yanran tanpa sadar menutupi bibir merahnya ketika dia melihat adegan ini. Segera, tatapannya penuh dengan kompleksitas sambil melihat punggung kurus itu. Pemuda ini, yang dia anggap sebagai sampah, telah berjalan di depannya. Yang bisa dia lakukan hanyalah memandangnya. Itu adalah kasus beberapa tahun yang lalu dan itu masih terjadi sekarang setelah beberapa tahun berlalu. Huang Tian dan 2 lainnya meringkuk bersama di tanah seperti udang, merintih. Armor di tubuh mereka telah hancur oleh satu pukulan dari Xiao Yan. Mereka tidak bisa mengerti mengapa mereka tidak dapat menahan pukulan dari bocah ini dengan kekuatan mereka. Sangat mungkin bahwa seseorang hampir tidak dapat menemukan orang bahkan di seluruh wilayah utara dataran tengah yang kau lakukan ini. Orang di depan mereka, dari mana dia datang? Tepuk tangan. Tepuk tangan tiba-tiba ditularkan dari cabang pohon di atas. Seorang pria dengan bekas luka di wajahnya perlahan berdiri. Tatapannya terfokus pada Xiao Yan saat dia mengungkapkan senyuman buruk. Tidak buruk, kamu dipanggil Xiao Yan. Bolehkah aku bertanya apakah orang yang memiliki konflik dengan pavilion petir angin adalah kamu? Xiao Yan melirik pria yang terluka itu sebelum menyipitkan matanya. Orang ini sangat kuat. Ada perbedaan besar dalam kekuatan antara dia dan ketiga sebelumnya. Xiao Yan, berhati-hatilah. Dia sangat kuat. Tangan Nalan Yanran dengan lembut memberi isyarat ke kabut tebal, dan sosok putih muncul dan muncul. Setelah itu menerkam kepelukannya, berubah menjadi rubah putih yang lucu. Dia berbicara dengan suara khawatir sambil memeluk rubah putih ini. Mengapa mereka menyerang kamu? Xiao Yan mengangguk dan bertanya. Ada labirin alami di luar gunung mata surga. Jika seseorang yang tidak sadar berjalan masuk, kemungkinan dia akan terperangkap di dalamnya sampai gelombang energi berakhir. Rubah putih ajaib ini kebal terhadap labirin. Seseorang akan berhasil keluar dari labirin jika ada yang mengikutinya. Mereka menyerang aku karena mereka ingin merebut rubah putih itu. Tangan Nalan Yanran dengan lembut mengusap bulu lembut rubah putih saat dia menjelaskan dengan lembut. Xiao Yan hanya tiba-tiba memahami setelah mendengar ini. Itu tidak terduga bahwa sebenarnya ada labirin di depan. Untungnya, dia tidak secara acak menerobos masuk. Jika tidak, bahkan dengan persepsi spiritualnya, sepertinya dia akan terjebak untuk waktu yang lama. Hal yang benar-benar tidak bisa ia buang sekarang adalah waktu. Aku tidak tertarik dengan rubah putih kamu. Aku tidak membutuhkan hal semacam itu. Namun, ketiga orang ini membutuhkannya. Pria dengan bekas luka pisau berbicara dengan acuh tak acuh. Aku memiliki beberapa pertemanan lama dengan seseorang dari gerbang jiwa roh. Dia telah menginstruksikan aku untuk membawa orang-orang ini ke depan labirin sebelum kami pergi. Metode aku adalah rahasia faksi dan tidak dapat dibagi dengan orang lain. Oleh karena itu, aku hanya dapat menemukan rubah putih ajaib untuk memimpin mereka. Kami tidak akan menyerahkan rubah putih ajaib kepada kamu. Silakan pergi. Xiao Yan tersenyum kecil pada pria yang terluka itu saat dia berbicara. Aku, Wang Chen, bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah dikirim. Pria yang terluka itu membuka mulutnya dan menyeringai.
Ada perasaan pucat samar di dalamnya. Wang Chen. Paviliun musim semi kuning Wang Chen. Nalan Yanran tanpa sadar berseru ketika kata-kata itu terdengar. Wajah cantiknya juga berubah sedikit. Paviliun musim semi kuning. Xiao Yang juga terkejut. Segera dia tersenyum. Dia telah bertemu orang-orang dari 3 dari 4 paviliun di sepanjang jalan, dan bertanya-tanya kapan dia akan bertemu seseorang dari apa yang disebut paviliun bintang jatuh. Xiao Yan, mengapa kita tidak menyerahkan rubah putih kepada mereka? Wang Chen ini sangat haus darah. Apalagi dia sangat kuat. Sangat mungkin dia sudah menjadi puncak kelas Do Huang. Menurut rumor, dia pernah bertarung dengan roh jahat kelas lama Do Zong dan tidak mati. Nalan Yanran menggigit bibir merah bawahnya dengan bagian belakang giginya. Dia berusaha sesaat sebelum akhirnya berbicara dengan ragu. Dia tidak ingin menyeret Xiao Yan ke dalam kekacauan ini. Bagaimana kita akan melewati labirin tanpa rubah putih? Xiao Yan menoleh dan melirik ke Nalan Yanran. Dia sepertinya menyadari kekhawatirannya saat dia tersenyum dan berkata, "Tenang, serahkan dia padaku." Nalan Yanran tercengang ketika dia melihat senyum pemuda itu. Untuk beberapa alasan yang tidak diketahui, hatinya merasakan perasaan yang kuat dan aman. Yang bisa dia lakukan hanyalah menganggukkan kepalanya dengan lembut. "Kamu bisa melupakan rubah putih. Jika kamu menginginkannya, kami hanya harus melihat apakah kamu memiliki kemampuan." Senyum di wajah Xiao yang telah menjadi jauh lebih redup. Tangannya perlahan meraih penguasa Suan berat di sampingnya saat dia berbicara. Senyum di wajah Wang Chen tanpa sadar menjadi lebih padat setelah mendengar kata-kata Xiao Yan. Siapapun yang mengenalnya tahu bahwa setiap kali dia tersenyum bahagia, adalah saat ketika niat membunuh di dalam hatinya telah menjadi sangat padat. "Aku telah bertemu dengan Tang Ying dari Paviliun 10.000 Pedang belum lama ini dan saling bertukar pukulan dengannya. Dia mengatakan akan ada orang yang lebih menyenangkan untuk bermain di belakang. Aku pikir dia berbicara tentang kamu." Wang Chen perlahan menurunkan tangannya. Energi hitam yang padat dengan cepat berlama-lama di atasnya. Dia melihat Xiao Yan sebagai lidah merah terangnya menjilat bibirnya. Sesaat kemudian, matanya tiba-tiba menjadi gelap. "Dalam hal itu, izinkan aku untuk melihat apakah kamu menyenangkan bermain bersama seperti yang ia gambarkan." Tubuh Wang Chen tiba-tiba berubah menjadi garis hitam yang keluar setelah kata-katanya terdengar. Dalam sekejap mata, dia muncul di depan Xiao Yan. Tinjunya, yang ditutupi dengan energi hitam, membawa angin berdarah saat menghantam ke arah hati Xiao Yan tanpa gerakan mewah. "Hati-hati." Nalan Yanran buru-buru mengingatkan ketika dia melihat Wang Chen tiba-tiba menyerang. Blaar. Sosok hitam melintas dan berdiri di depan Xiao Yan seperti perisai dengan cara seperti kilat. Tinju itu segera menabraknya, memancarkan suara yang dalam. Tangan mengikis mayat. Tinjunya dengan cepat menyebar dan berubah menjadi semacam warna hitam pekat yang meresap. Anehnya dilewati penguasa besar dan menuju tenggorokan Xiao Yan. Lintasan serangan Wang Chen agak aneh. Berayun di sekitar, muncul seperti boneka kayu yang tidak dikendalikan. Itu tidak muncul dengan cepat, tetapi itu menyebabkan seseorang memiliki perasaan aneh karena kesulitan menghindarinya. Tatapan Xiao Yan dengan penuh perhatian mengamati tangan hitam gelap, yang dengan cepat diperbesar di matanya. Sesaat kemudian, matanya terkoagulasi. Api hijau giok melonjak ke tinjunya tanpa ragu-ragu sebelum dia melemparkan pukulan keluar. Ledakan. Tinju menghantam tangan hitam gelap dengan cara yang sangat akurat. Api panas menyebabkan tangan Wang Chen memancarkan asap putih pekat. Dalam menghadapi api surgawi, sifat korosif afinitas gelap Wang Chen, Douqi benar-benar tidak efektif. Tabrakan kuat membawa gelombang udara yang kuat yang menyebar dengan bang.
Pohon itu menghantam pohon-pohon besar di dekatnya sampai batang-batangnya terlepas. Tanah telah menjadi berantakan total. Api surgawi. Pertukaran tinju berlanjut sesaat sebelum ekspresi Wang Chen berubah. Kakinya buru-buru menarik kembali dan doki dalam tubuhnya melonjak. Dengan segera, dia memaksakan gumpalan kecil api hijau giok dari telapak tangannya. Ekspresinya berangsur menjadi suram ketika dia melihat nyala itu. Jari Xiaoyan menjentikkan penguasa Suan berat, mengembalikannya ke cincin penyimpanannya. Dia melirik Wang Chen. Orang ini memang kuat, namun, dia tidak banyak ancaman dari perspektif Xiaoyan. Meskipun afinitas kegelapan, doki aneh dan tidak dapat diprediksi, itu tertekan secara menyedihkan di hadapan api surgawi. Jika mereka benar-benar bertengkar, Xiaoyan yakin dia memiliki 70% dari membunuh orang ini. Wang Chen tersenyum dengan cara yang gelap dan dingin. Dia bahkan tidak melihat Huang Tian dan dua lainnya saat tubuhnya mundur dan memasuki kabut tebal. Sebuah suara perlahan-lahan dipancarkan saat dia melakukannya. Tidak heran, Tang Ning sangat menganggap kamu. Kamu memang memiliki beberapa kemampuan. Masalah hari ini akan berakhir di sini. Aku akan menunggu kamu di panggung Gunung Surga dan melihat apakah kamu memiliki kemampuan untuk tiba di sana. Sekian alur cerita Battle Through the Heavens. Tunggu next episodenya. Mohon sodako subscribe, like, dan komennya dan share-nya. Semoga kebaikannya dibalas oleh Allah. Dan semoga hari-hari sedulur semuanya diberikan kebahagiaan, kesehatan dan kesuksesan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.